Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mengangkat isu tentang hak asasi manusia terkait dengan terbunuhnya 6 laskar FPI. Isu ini ingin saya angkat karena dalam pandangan Islam, dalam ajaran Islam, nyawa manusia itu amat berharga. Sehingga dikatakan di dalam salah satu ayat Al-Quran, man qatala nafsa bi ghairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu nyawa, satu jiwa dengan tanpa hak, maka seolah-olah membunuh umat manusia secara keseluruhan. Dan barang siapa yang berusaha mempertahankan kehidupan satu orang pun, laksana seperti berusaha menghidupkan seluruh umat manusia. Wajar oleh karena itu bila human right atau hak-hak asasi manusia itu sudah menjadi norma moral maupun norma hukum yang dijadikan acuan bagi negara-negara yang beradab di seluruh dunia, termasuk negara-negara muslim. Kita misalnya bisa perhatikan pada pasal 1 pada Universal Declaration of Human Rights, misalnya menyatakan bahwa all human beings are born free and equal in dignity and right, they are endowed with reason and conscience, and should act toward one another in the spirit of brotherhood. Semua manusia lahir sebagai orang merdeka dan setara dalam kehormatan dan hak-haknya. Mereka dianugerahi pikiran, kesadaran, dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Itu bunyi UDHR, Universal Declaration of Human Rights 1948. Nah, hal yang senada juga dirumuskan dalam Cairo Declaration of Human Rights pada tahun 1991. Pasal pertama CDHRI mengatakan all human beings are formed one family whose members are united by their subordination to Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligation and responsibilities without any discrimination on the basis of race, color, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status, or other consideration. Semua manusia membentuk satu keluarga, membentuk satu famili yang anggotanya disatukan oleh ketundukannya kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia setara dalam hal kehormatannya sebagai manusia dan dalam hal kewajiban dan tanggung jawabnya tanpa adanya diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, keyakinan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial, dan pertimbangan lainnya. Al-Jabri di dalam bukunya Demokrasi, Human Rights, and Law in Islamic Thought menyebutkan ataupun mengemukakan 7 hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh negara maupun oleh masyarakat. 7 hak dasar itu adalah hak hidup, hak menikmati kehidupan. Hak hidup dan menikmati kehidupan. The right to life and its enjoyment. Jadi hak hidup dan menikmati kehidupan itu harus dilindungi bagaimanapun juga gaya dan modelnya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua, hak berkeyakinan, the right to believe. Yang ketiga, hak memperoleh pengetahuan, knowledge. Jadi memperoleh pengetahuan itu merupakan hak asasi yang harus juga dilindungi. Hak untuk tidak setuju, to disagree. Jadi bila ada pendapat kemudian ada yang tidak setuju, ketidaksetujuan itu merupakan hak yang harus dilindungi. Kemudian yang kelima, hak untuk bermusyawarah, consultation, syuro atau consultation. Yang keenam, hak kesetaraan dan keadilan, equality and justice. 7, hak bagi orang-orang yang tertindas, the right of the oppressed. Jadi hak-hak orang yang tertindas untuk dipenuhi hak-haknya itu juga merupakan hak asasi manusia.
dalam pandangan Abid Al-Jabri, Muhammad Abid Al-Jabri. Jadi jelas amat ada korelasinya, ada keterkaitan antara perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan keadilan. Karena jika rakyat tidak bisa menikmatinya atau menikmati hak asasi manusianya yang dimilikinya, maka hukuman yang ada di dalam syariat sekalipun, jadi hukuman yang ada dimanapun, hukum negara maupun hukum syariat sekalipun, tidak bisa dilaksanakan dengan adil tanpa terlebih dahulu hak-hak rakyat untuk memperoleh hak asasinya itu dilindungi dulu. Beliau mengatakan, Al-Jabri mengatakan, without putting an end to poverty, ignorance, and injustice of the ruler, and injustice of the strong against the weak, the hudud will remain exposed to doubt. And the Prophet hadith say, avoid the hudud when in doubt. Jadi kalau memang hak-hak dasar untuk hidup, untuk makan, untuk sandang, pangan misalnya, kemudian hak untuk memperoleh pengetahuan, dan seterusnya, belum terpenuhi ataupun belum bisa dipenuhi oleh negara ataupun oleh suatu masyarakat, maka hukuman hudud sekalipun tidak akan efektif ataupun tidak layak untuk diterapkan. Itu menurut Al-Jabri. Nah, hak asasi manusia dalam konteks Indonesia bagaimana? Menurut Mahfud, MD, pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks Indonesia dapat dibagi dua. Pertama, pelanggaran biasa yang dilakukan oleh aktor-aktor di dalam ataupun di luar negara yang kemudian menjadi tindak kriminal biasa ataupun pelanggaran. Kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh negara secara terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan oleh negara. Ini yang kemudian sering dipersoalkan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimaksud adalah hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Dalam konteks terbunuhnya 6 laskar FPI, dengan merujuk pada hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, Mahfud MD menyatakan bahwa hal itu, terutama terbunuhnya 6 laskar itu adalah tidak termasuk pelanggaran HAM oleh negara secara institusi. Jadi kalaupun nanti ada yang dianggap melanggar, kalaupun ada yang dianggap sebagai unlawful killing, khususnya untuk 4 laskar FPI yang ditembak di dalam mobil, maka itu masuk dalam ranah pidana biasa. Tinggal dibuktikan di pengadilan, kalau memang terbukti bersalah, ya pelakunya tinggal dihukum. Demikianlah tentang pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan terbunuhnya laskar FPI. Ini kita bisa dengarkan video tentang wawancara Deddy Corbuzier dengan Mahfud MD yang bisa kita dengarkan berikut ini. Pak, kalau saat ini yang diserang adalah kasus HAM-nya. Oh iya, ya tahu lah sejak dulu kan. Sejak dulu, bukan hanya saat ini. Hanya sekarang momentumnya karena ketemunya laskar. Betul. Terbunuhnya Betul. laskar itu. Betul. Ya, lalu ke HAM. Ya silakan, tapi gini lah Mas Didi. Pelanggaran HAM itu ada dua. Satu pelanggaran HAM, dua pelanggaran HAM dalam tanda petik. Coba beda. Pelanggaran HAM biasa itu, misalnya Mas Dedi tempeleng saya di tap, itu pelanggaran HAM. Mas Dedi membunuh saya, pelanggaran HAM. Tetapi ada juga itu hanya disebut sebagai tindakan kriminal. Pelanggaran HAM seperti itu disebut tindakan kriminal. Tapi pelanggaran HAM yang satunya itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara, itu disebut pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat, misalnya pembunuhan etnis, itu ada di hukum humaniter. Nah, temuan HAM tentang laskar ini adalah bukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, tapi pelanggaran HAM dalam arti kriminal, karena katanya membunuh orang dalam satu waktu itu yang sama, pasti bukan karena membela diri kata HAM, tetapi Komnas HAM mengatakan itu dibawa ke pengadilan umum.
berdasar Undang-Undang Nomor 39, berarti itu kriminal, bukan pelanggaran HAM yang tanda petik Oke. tadi. Tapi artinya kalau itu kriminal pun bisa, polisinya pun bisa salah dong harusnya. Iya, tetapi tidak institusional. Karena kalau pelanggaran HAM berat itu ada instruksi, terstruktur, sistematis, dan masih direncanakan. Kamu datang jam sekian, jebak di situ, tembak dengan ini, buang mayatnya ke sini atau apa. Nah, itu pelanggaran HAM dalam tanda petik, terstruktur, sistematis, masih. Kalau ini kesimpulannya adalah kriminal, pelanggaran HAM yang dalam arti kriminal, sehingga tanggung jawab pada pelaku bukan pada institusi negara. Itu kesimpulan Komnas HAM. Dan kami inilah Mas Dedi, kami tidak pernah mengintervensi atau ingin mempengaruhi Komnas HAM. Sejak awal kasus itu terjadi, kita katakan oke lah, silakan ada Komnas HAM lakukan penyelidikan. Kan waktu itu masih ingat kan, banyak desakan agar pemerintah membentuk TGPF, ya, tim pencari fakta. Saya bilang nanti kalau pemerintah yang bentuk diejek lagi. Jadi pakai aja Komnas HAM. Iya, dibentuk sendiri, nanti dikooptasi, hasilnya sudah diatur, lalu kita langsung oke. Tapi dari mana kita tahu bahwa Komnas HAM ini tidak di bawah pengaruh pemerintah? Toh orang-orangnya juga waktu itu yang memilih juga anggota DPR dan sebagainya. Lah iya kan DPR kan yang milih, bukan orangnya pemerintah. Begini, Komnas HAM itu menurut undang-undang secara institusional bukan bawahan pemerintah. Dia bekerja memang di rumpun, seperti KPU itu ada di rumpun eksekutif tetapi bukan bawahan eksekutif. Rumpunnya saja, seperti KPU itu kan bukan bawahan presiden, ya kan? Komnas HAM sama, KPK sama, gitu. Nah, Komnas HAM itu menurut undang-undang adalah lembaga di luar pemerintah. Silakan Anda kerja. Kalau kami yang buat nanti dibilang kooptasi. Saya buat DGPF untuk Papua itu, ketika dibuat, rame, itu kan akal-akalan aja untuk mencari pembenaran, gitu. Komnas HAM-nya pada waktu itu juga diberitahu saya mau bikin penyelidikan sendiri. Hasilnya sama tuh. Nah, yang sekarang, ya yang itu yang ingat ya, yang Intan Jaya kan sama hasilnya. Malah lebih produktif kami langsung menindak 18 orang tentara itu langsung ditindak. Tapi apakah mungkin Pak Mahfud, maksudnya ada oknum polisi yang menembak di dalam mobil itu ya, menembak tanpa adanya perintah dari atasan? Mungkin. Ya mungkin saja kan. Kalau menurut Komnas HAM itu tidak ada perintah sama sekali. Justru yang terjadi itu ya, Komnas HAM menyatakan yang dua tembak-menembak itu satu kesalahan besar bagi orang sipil membawa senjata. Yang kedua, ini pengawal Laskar yang 6 itu sengaja menunggu karena tahu kan ada di teleponnya itu ada mobil nomor sekian-sekian itu di Anoja, gitu. Memang sengaja ditunggu untuk diajak taruh, gitu kan. Jadi, nah sudah itu terjadi tembak-menembak. Lalu menurut versi Komnas HAM, unlawful killingnya itu terjadi di mobil itu. Nah itu silakan diusut. Kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah tahu juga apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Kita nggak pernah tahu. Komnas HAM juga sudah mengatakan silakan bawa ke pengadilan. Nah kita juga langsung silakan bawa ke pengadilan. Oke, Pak Mahfud, saya tidak mau bahas itu karena menurut saya agak lucu membahas tentang, saya ini susah ngomongnya Pak. Sesuatu yang tidak ada. Bukan gitu Pak. Maksud saya kalau membahas hak asasi manusia tapi dalam keadaan quote on quote perang tuh agak sulit gitu maksud saya gitu. Jadi mana yang benar mana yang enggak sulit menilainya. Cuman Pak, saya punya ketakutan satu Pak. Ketakutannya begini, Pak, kita tahu nih Pak, lokalisasi pelacuran